Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas kitab Raudatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pada pembahasan kali ini, di bagian ke-16 ini, kita akan berbicara tentang poin-poin penting yang ada di dalam kitab tersebut. Di bagian 16 ini, Al-Imam Al-Ghazali menulis judul dengan sanggahan pendapat tentang dibolehkannya dosa kecil bagi para nabi. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang beliau kutip adalah kitab As-Sifa yang ditulis oleh Al-Qadi Iyad mengatakan, pahamilah para fuqaha, ahli hadis, dan mutakallimun membolehkan dosa kecil bagi para nabi dengan mendasarkan pada banyak ungkapan lahir yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabawi. Namun, jika mereka yang disebut para fuqaha, ahli hadis dan mutakallimun, mereka akan terseret ketika berpegang pada ungkapan lahir Al-Quran dan hadis. Mereka akan terseret untuk membenarkan terjadinya dosa kecil bagi para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menentang ijma yang tidak dikatakan oleh seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak, sementara makna semua dalil yang mereka munculkan, yang mereka gunakan menjadi perdebatan para mufassir dan memunculkan berbagai spekulasi atau kemungkinan dari banyaknya ucapan para fuqaha salaf yang berbeda dengan yang mereka pegang. Bila pandangan mereka bukan hasil ijma sehingga terjadi perselisihan dalam dalil yang mereka gunakan, atau terdapat bukti atas kesalahan ucapan mereka dan kebenaran yang lain, maka pendapat mereka harus ditinggalkan dan kembali kepada yang benar, yaitu Allah yang Maha Mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Ghazali membuat satu subbab dengan judul kewajiban manusia terhadap Nabi. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kewajiban manusia terhadap Nabi yang pertama adalah membenarkan semua yang beliau bawa lalu mengucapkan dengan pembenaran hati. Hal tersebut dibuktikan melalui persaksian lisan bahwa beliau adalah utusan Allah bagi seluruh manusia, serta mengikuti perintah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, para pemirsa juga mencintai, mengambil nasihat, kemudian menghormati, berbakti, dan membaca sholawat untuknya. Seluruhnya merupakan sebentuk kewajiban karena menjadi bagian dari apa yang beliau bawa serta yang beliau bawa dalam misinya. Maka Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan penjelasannya mengatakan, ketahuilah para pemirsa, dalam hal ini umat Islam sepakat atau
atas keterjagaan dan keterpeliharaan Nabi SAW dari setan. Karena itu, setan tidak mampu menimpakan gangguan terhadap lahirnya dan tidak sanggup menyampaikan bisikan ke dalam batinnya. Begitu pula keterjagaan beliau dari kebodohan terhadap Allah beserta sifat-sifatnya, atau penegasian ilmu tentang hal tersebut secara total menurut akal dan ijma setelah kenabian dan melalui sima dan nakli sebelum kenabian, atau tidak mengetahui urusan syariat yang beliau nyatakan dan lakukan dari Allah melalui wahyu secara tegas, rasional, dan syar'i, atau keterlindungan beliau dari dusta dan merubah ucapan semenjak diutus dan diwahyukan oleh Allah, baik dengan sengaja maupun tidak, atau kemustahilan terjadi perbuatan tersebut menurut akal maupun ijma, sebab bertentangan dengan mukjizat yang dapat dipastikan beliau suci dari perbuatan semacam itu sebelum kenabiannya. Demikian pula kesucian beliau dari dosa-dosa besar secara ijma dan dosa-dosa kecil, bahkan mensucikan himmah beliau yang mulia dari mencamah hal-hal yang mubah kecuali dengan maksud menjelaskan kemubahannya dan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau keterpeliharaan beliau dalam segala keadaan, baik senang maupun marah, serius maupun bercanda, sehat maupun sakit, atau kemustahilannya untuk lalai dan lupa, terlena dan mengalami kekacauan dalam menyampaikan berita atau ucapan-ucapan indah karena berseberangan dengan mukjizat, atau mungkin lupa dalam perbuatan puncak dengan ketentuan lupa yang tidak bertahan lama, melainkan segera ingat seketika. Semua ini agar lupa itu bermanfaat sebagai pengetahuan hukum sekaligus mengikutinya dalam segala hal yang beliau syariatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hal yang terakhir di atas, mereka membedakan antara lupa dalam perbuatan puncak dan ungkapan-ungkapan indah, karena keberadaan mukjizat tersebut membuktikan kejujurannya dalam ucapan, sehingga menentang persoalan ini berarti menentang mukjizat. Sedangkan lupa dalam perbuatan tidaklah bertentangan dengan mukjizat dan tidak mengenal kenabian. Lebih dari itu, peristiwa lupa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab untuk mengambil ilmu dan penetapan syariah sebagaimana yang tercantum di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inni lastu ansa walakinni unsa la unsan ala unsanna." Sungguh aku tidak lupa, tetapi aku dibuat lupa demi kepentingan syariat. Kondisi ini jauh dari tanda-tanda kekurangan, justru merupakan kelebihan dalam menyampaikan dan kesempurnaan nikmat yang beliau bawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan dengan subbab yang kedua di dalam bab ke berapa ini? Ya, di dalam bab yang ke-16 ini dengan judul subbab, penjelasan wajib, haram, dan mubah
bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta keutamaan beliau. Perihal wajib atas beliau adalah salat tahajud, salat witir, duha, menyembelih kurban, musyawarah, memberi pilihan kepada para istri, bersiwak, kemudian bersabar terhadap musuh meski jumlahnya banyak, serta merubah kemungkaran. Sementara hal-hal haram bagi Rasulullah SAW atau para nabi bukan untuk yang lainnya, diantaranya menulis, bersyair, sedekah, zakat, menginginkan sesuatu yang dikaruniakan ke orang lain, melakukan tipu daya dalam perang, menahan istri yang tidak disukai dan menceraikan yang senang, mengonsumsi bakung, bawang merah dan bawang putih. Selain itu, makan sambil bersandar, tetapi hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Paling kuat adalah makruh, bukan haram. Menikahi perempuan merdeka ahli kitab atau budak muslimah dan lain-lain. Mensolatkan mayat yang berhutang meski diperselisihkan. Dan yang paling baik setelah itu beliau bersedia mensolatkannya. Mencabut persiapan perang sebelum terjadinya perang. Hal-hal mubah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memberi keputusan untuk diri sendiri atau anak-anaknya, memberi dan menerima persaksian untuk dirinya atau anak-anaknya, mengambil 1/5 dari harta rampasan perang, menghalalkan harta rampasan perang atau ghanimah. Karena itu, barang siapa yang menghendaki ghanimah, maka sang suami harus menceraikannya. Beliau juga diperbolehkan menikah tanpa mahar dan nikahnya sah dengan lafal hibbah. Beliau diperbolehkan pula mengambil makanan orang yang membutuhkan atau terpaksa harus memberikannya, bisa menghidupkan apa saja yang mati, selalu membuat keputusan berdasarkan ilmu, pikirannya mampu menolak maksud perbuatan jahat seorang terhadap dirinya. Wuduknya tidak batal karena tidur, tidak pernah batal karena tidur, wudunya tidak batal karena tidur atau bersentuhan dengan perempuan, tidak mewariskan harta wanita yang tak bersuami dan tidak beranak atau khaliyah, wajib menjawab lamarannya, nikahnya sah tanpa wali atau saksi, dan boleh menikah lebih dari 4, bahkan 9 sekali, 9. Boleh menikah saat ihram dan sah menikahkan diri sendiri dan siapa saja yang dia kehendaki. Adapun keutamaan khusus beliau adalah para istri yang beliau tinggalkan haram dinikahi orang karena dia adalah ummul mukmin. Maka secara mutlak demikian pula para istri yang beliau cerai setelah digauli, sebagaimana pendapat yang lebih sahih, mereka adalah ibu-ibu kaum muslimin. Syariat beliau menghapus syariat sebelumnya dan berlaku selama-lamanya. Kitabnya merupakan mukjizat abadi yang selamat dari pergantian dan perubahan, serta menjauhi hujahnya atas para hambanya. Seluruh bumi dijadikan masjid yang suci bagi beliau, diberi 5 macam syafaat dan memiliki keistimewaan memberi syafaat agung atau syafa'ah al-uzma. Orang pertama yang mengetuk pintu surga, umatnya adalah umat terbaik dan tak akan bersepakat dalam kesesatan. Pemberi syafaat pertama yang diberi hak syafaat dan orang pertama yang keluar dari bumi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti setengah umatnya laksana para malaikat. Keutamaan yang suci bisa diambil berkah maupun dijadikan obat penyembuh.
Beliau bisa melihat apa yang ada di belakang seperti di depannya. Tidak diperbolehkan mengambil beliau dari balik-balik. Boleh sholat sunnah dengan duduk bersila seperti sholatnya ketika wukuf. Dan tidak diperbolehkan memanggil beliau dengan namanya langsung. Beliau dianugerahi kehormatan dengan jawami'ul kalimnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kembali dengan mengatakan, ketahuilah di dalam Al-Qur'anil Karim mengharamkan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaknat orang yang menyakitinya. Umat Islam sepakat bahwa orang Islam yang merendahkan dan menghina beliau boleh dibunuh, baik dilakukan secara terang-terangan maupun dengan sindiran, dan pelakunya sendiri berhak atas umpatan atau kehinaan. Kecuali dipakai di Indonesia tidak boleh tiba-tiba bunuh orang. Pahamilah, barang siapa mengumpat atau mencela beliau atau menisbatkan kekurangan fisik, akhlak, agama, perilaku, atau nasab beliau, menyindir atau menyamakan beliau dengan sesuatu dengan cara mengumpat, merendahkan, serta meremehkan dengan kata-kata, berarti telah mengumpatnya dan si pengumpat tersebut sah untuk dibunuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula penilaian orang lain terhadap apa yang dialaminya, seperti ujian, cobaan, sifat-sifat kemanusiaan yang mungkin melekat dalam diri beliau. Demikianlah semua itu berdasarkan ijma' para ulama semenjak para sahabat hingga saat ini menyepakati itu. Ibnu Munzir radhiyallahu anhu berkata, sebagian besar ulama sepakat barang siapa mengumpat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sah untuk dibunuh. Salah seorang ulama yang menyatakan pendapat ini yaitu Malik bin Lais, Ahmad, Ishaq, dan para pengikut mazhab Syafi'i. Pandangan ini merupakan turunan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut mereka, tobatnya pengumpat Nabi tidak diterima. Selain itu, pandangan ini juga diamini oleh Abu Hanifah dan para pendukungnya. Dan diantaranya Ats-Tsauri, penduduk Kufah, dan Imam Al-Auza'i, mereka mengatakan itu adalah perbuatan murtad ridhah. Artinya bahwa ketika kita mengolok-olok Nabi, mengumpat Nabi, kemudian itu artinya kita menggibah Nabi, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bermoral, sangat-sangat mencerdai keimanan, mencerdai hati-hati kaum muslimin yang terpengaruh oleh orang-orang tersebut. Allah yang Maha Tahu menutup dari kitab di bagian ke-16 ini. Semoga bermanfaat poin-poin penting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.